Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih selalu menjaga kebersihan dan masih selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Rabu pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Dan hari ini kita akan masuk ke tema yang baru. Nah, jadi untuk abang kakak silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu memahami materi yang Miss Eka sampaikan dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini akan masuk ke tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, yaitu ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, materi yang pertama yaitu di mata pembelajaran IPS. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, abang kakak masih berhubungan dengan ASEAN, yaitu organisasi yang Indonesia kita berada di dalamnya atau berada di dalam naungan ASEAN. Kita akan mempelajari bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian di negara-negara ASEAN. Nah, kita akan membaca teks yaitu pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer di sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik.
Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, itulah teks mengenai pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, kebetulan pameran tersebut lagi diadakan di Jakarta sehingga Udin, Edo, dan teman-temannya dapat melihat pameran tersebut. Nah, namanya saja pameran yang berisikan negara mengenai ASEAN, maka pameran tersebut akan menampilkan masing-masing dari ke-10 negara anggota ASEAN, salah satunya Indonesia. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam. Nah, masing-masing negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu dari karya seni, kemudian makanan, kemudian juga anjungan yang ditampilkan itu berbeda-beda. Nah, abang kakak, di sini kita akan mempelajari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Nah, Indonesia memiliki peran yaitu dalam bidang ekonomi. Di sini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu perannya adalah ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, itu salah satu peran Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi yang cukup baik. Nah, yang kedua yaitu kerjasama di sektor ya, abang kakak, ini ada kesalahan pengetikan. Kerjasama di sektor industri ASEAN Aceh Fertilizer Project. Nah, kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area. Dan yang terakhir, Indonesia berperan sebagai pelopor dan pendiri kerjasama ekonomi antar negara. Nah, masih ada beberapa lagi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di sini Miss akan menampilkan 4, yaitu berperan sebagai lumbung padi ASEAN, kemudian sektor industri ASEAN Aceh Fertilizer Project, kemudian ada berperan aktif di dalam AFTA, kemudian ada sebagai pelopor dan pendiri kerjasama ekonomi antar negara. Nah, itulah keempat peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk materi IPA kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis magnet. Nah, yang pertama itu ada magnet batang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah magnet batang. Nah, kemudian yang kedua itu ada magnet silinder. Nah, abang kakak, biasanya magnet ini diberi nama sesuai dengan bentuknya. Kalau magnet batang diberi nama magnet batang karena berbentuk batangan, kemudian magnet silinder berbentuk seperti tabung atau silinder. Nah, yang ketiga ada magnet jarum, di mana ujung sisi baik kanan dan kiri itu seperti jarum yang runcing. Inilah magnet jarum. Kemudian ada magnet lingkaran, kalau kita perhatikan seperti bentuk obat ya abang kakak. Nah, ini dia magnet lingkaran. Kemudian ada magnet ladam. Nah, kalau magnet ladam kamu harus mengingat magnet ladam itu berbentuk huruf U. Nah, coba kamu perhatikan di masing-masing magnet tersebut terdapat 2 huruf, yaitu huruf U dengan huruf S. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dari huruf U dan huruf S tersebut? Iya, benar. Kalau dia yang ditandai dengan huruf U ini merupakan kutub utara. Ini dia kutub utara. Sedangkan kalau dia yang diberi tanda huruf S, maka ini adalah kutub selatan. Jadi abang kakak, setiap magnet itu memiliki 2 kutub.
yang berlawanan arah, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kamu pasti tidak asing ya dengan magnet karena di kelas-kelas sebelumnya kamu sudah pernah mempelajari atau bahkan kamu sudah pernah melihat contoh magnet. Nah, jadi ini adalah kelima contoh magnet yang berbentuk berbeda-beda. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet lingkaran, kemudian magnet lada. Nah, mungkin kamu yang akan sedikit susah mengingat yaitu magnet lada karena dia berbentuk U. Kalau tadi dia magnet batang, itu pasti berbentuk batang. Begitu juga dengan silinder, jarum, dan lingkaran. Nah, inilah kelima bentuk-bentuk magnet. Nah, di sini kita lihat ada, tahukah kamu bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut dengan magnet. Nah, jadi ternyata magnet ini pertama kali ditemukan yaitu lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu ditemukan oleh orang Yunani yang hidup di Magnesia. Nah, karena ditemukan di Magnesia sehingga orang Yunani menamainya dengan Magnetis Litos. Namun pada saat itu orang Yunani tidak mencari tahu atau tidak menggali informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sifat dari batu yang ditemukannya. Nah, inilah yang disebut dengan magnet. Nah, saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Ada pengeras suara, kemudian ada layar TV dan kaset merupakan contoh-contoh benda elektronik yang menggunakan magnet. Jadi memang abang kakak magnet itu tidak asing atau tidak jauh hubungannya dengan alat-alat elektronik apalagi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, seperti yang Miss Eka jelaskan tadi bahwa kutub-kutub magnet. Nah, semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Nah, setiap masing-masing dari kedua sisi itu memiliki gaya magnet yang sangat kuat. Itulah ada kutub magnet yang disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara. Sini akan Miss Eka beri garis, yaitu kutub utara yang diberi tanda U dan kutub selatan yang diberi tanda S. Nah, sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, magnet itu singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya singkatan dari South yang berarti selatan. Nah, abang kakak, jadi kalau kamu menemukan magnet yang bertanda N dan S bukan berarti itu kutub yang berbeda, tidak. Sama, kutub magnet itu hanya utara dan selatan. Hanya saja ketika dia menggunakan bahasa Inggris maka dia tidak dilambangkan U dengan S tapi N dengan S. N itu North yang berarti utara, sedangkan S yaitu South yang berarti selatan. Nah, magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, itu tadi sudah Miss Eka jelaskan dan Miss Eka tampilkan gambarnya bahwa magnet itu memang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya yang berbentuk tapal kuda atau ladam, dia berbentuk huruf U. Tapi pada umumnya magnet yang sering kita jumpai dan kita gunakan itu yang berbentuk batang ya abang kakak. Berarti itu adalah jenis dari magnet batang. Nah, itulah sekilas kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk magnet, kemudian bagaimana magnet ditemukan dan yang dimaksud dengan kutub utara dan selatan atau N dan S. Sama ya abang kakak. Nah, yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi di pembelajaran IPA kita membahas mengenai magnet, di pembelajaran bahasa Indonesia masih berhubungan tadi mengenai ASEAN. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Edo dan teman-temannya ketika ingin melakukan perlombaan, mereka harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mempelajari formulir. Kamu perhatikan di sini Miss Eka menampilkan formulir A. Formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN.
di mana di bagian pertama yaitu ada identitas diri, yaitu nama lengkap, umur, kelas, alamat. Nah, biasa alamat itu dari kota mana, kemudian kode posnya berapa. Kemudian ada nomor telepon rumah, ada nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Nah, yang kedua yang harus diisi adalah jenis lomba yang akan diikuti. Kemudian di bawah biasanya itu akan kita tambahkan tanda tangan. Nah, formulir ini juga memiliki catatan, yaitu formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Nah, ini formulir yang A. Di sini misalkan akan menampilkan formulir yang B, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di bagian yang pertama seperti sama dengan formulir A, ada identitas diri. Hanya saja di sini dia sampai bagian D, tidak sampai ke bagian I, yaitu hanya perlu nama lengkap, umur, kelas, kemudian nomor induk siswa atau NIS. Nah, bagian yang kedua yang harus diisi adalah jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Biasanya kan ada pilihan ya Abang Kakak. Pilihan pertama itu mengikuti ekskul apa, kedua apa. Nah, di bagian bawah diberi tanda tangan. Begitu juga ada catatan formulir yang sudah ditandatangani, serahkan kepada guru kelas. Nah, kalau kamu perhatikan, apakah formulir A dengan formulir B ini berbeda? Iya, kamu sudah pasti tahu jawabannya ya. Nah, dilihat saja kamu sudah pasti tahu formulir ini berbeda atau tidak. Nah, di sini ada latihan. Ada yang pertama, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nah, setelah kamu amati, kemudian Miss Eka jelaskan tadi sedikit, menurut kamu apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Kemudian nomor 2, apa tujuan dari formulir A? Nah, biasanya kamu lihat dari judul formulir tersebut. Apa tujuan formulir A tersebut dibuat? Kemudian yang nomor 3, apa tujuan dari formulir B? Dan yang terakhir, kapan kita mengisi formulir? Nah, menurut kamu, Abang Kakak, kapan kita mengisi formulir? Nah, biasanya di saat-saat tertentu itu kita mengisi formulir ya. Nah, salah satunya tadi seperti yang dikatakan dalam teks bahwa ketika ingin mengikuti perlombaan biasanya kita mengisi formulir terlebih dahulu. Itu salah satunya. Silahkan kamu cari kembali. Nah, Miss Eka juga yakin bahwa kamu pasti sudah pernah mengisi formulir. Apalagi kamu sudah kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti sudah beberapa kali atau bahkan sering kamu mengisi formulir dalam hal apapun itu. Nah, jadi silahkan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik kamu dengan sebaik-baiknya. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan foto tugas kamu melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam ya, Abang Kakak. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Banyak ya yang sudah kita pelajari mengenai formulir, kemudian kita sudah mempelajari peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Kemudian kita juga tadi sudah mempelajari bagaimana pengalaman yang bisa didapatkan dalam menonton pameran dari masing-masing negara ASEAN. Nah, semoga pembelajaran yang bisa saya berikan hari ini bisa kamu pahami, kemudian ilmunya bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Dan Miss Eka mengingatkan, silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.